Cerita dimulai dengan memperlihatkan Zhou Jianqing. Dia adalah seorang wanita muda yang terbebani oleh utang keluarganya. Untuk bertahan hidup, ia bekerja di berbagai tempat dan memanfaatkan bakatnya dalam seni untuk mendapatkan posisi di sebuah studio animasi. Namun sayangnya, atasannya justru memanfaatkan kemampuan Jianqing dengan memaksanya meniru karya orang lain. Suatu hari, Gu Nanzhou, seorang pengusaha kaya, datang berkunjung ke studio tersebut. Ia dengan cepat menyadari bahwa animasi yang dikerjakan merupakan hasil plagiarisme dan menuntut agar kontrak dibatalkan. Untuk menyelamatkan dirinya, atasan Jianqing menyalahkannya dan mengancam akan memecatnya. Setelah bekerja keras tanpa pernah mendapat pengakuan, Jianqing merasa sangat marah. Nanzhou menolak mendengarkan pembelaannya. Ia bahkan mengejeknya dan menginjak-injak sketsa karyanya. Terdesak dan tak tahan lagi, Jianqing akhirnya melawan. Ia menggenggam tangan Nanzhou, mendorongnya ke dinding, dan menuntut rasa hormat. Ia menegaskan bahwa karyanya asli, menuduh Nanzhou telah memfitnahnya, bahkan memaksanya mentransfer uang melalui kode QR. Dengan enggan, Nanzhou menuruti permintaannya. Sejak saat itu, takdir mereka menjadi saling terikat dan tak terpisahkan. Inilah awal kisah Hello Mr. Gu. Tak lama kemudian, Nanzhou mengetahui dari wasiat ayahnya bahwa ia harus menikahi putri dari sahabat ayahnya. Ternyata, wanita itu adalah Zhou Jianqing. Nanzhou memutuskan untuk melanjutkan pernikahan itu sebagian untuk menghormati keinginan ayahnya, dan sebagian lagi karena rasa ketertarikan yang mulai tumbuh terhadap Jianqing. Asisten Nanzhou, Xiao Chuan, juga mengetahui bahwa Jianqing tenggelam dalam utang yang ditinggalkan mendiang ibunya. Fakta itu memberi Nanzhou alasan lain untuk ikut campur dalam kehidupan Jianqing. Suatu malam, Jianqing diserang oleh sekelompok preman. Nanzhou datang dengan mobil hitamnya dan berhasil mengusir mereka. Dalam suasana tegang dan penuh emosi, Nanzhou tiba-tiba melamarnya. Jianqing terkejut dan menolak mentah-mentah. Ketika Nanzhou melepaskan bajunya untuk menutupi Jianqing dengan jaketnya, ia salah paham dan mengira pria itu berniat buruk. Ia memukul Nanzhou dan segera melarikan diri. Keesokan harinya, Jianqing menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, yakin bahwa Nanzhou hanyalah seorang penipu. Tak lama kemudian, ia mulai menerima bunga, makanan, dan hadiah-hadiah mahal. Nanzhou bahkan mengirim pengawal dan sopir pribadi untuknya, yang justru membuat Jianqing semakin malu dan berusaha menghindarinya. Namun, Nanzhou tidak menyerah. Ia menyiapkan lamaran publik yang megah dan romantis. Secara kebetulan, Jianqing disewa untuk menghias acara tersebut tanpa menyadari bahwa seluruh dekorasi itu sebenarnya disiapkan untuk dirinya sendiri. Di hadapan banyak orang, Nanzhou berlutut, mengeluarkan cincin, dan memintanya untuk menikah. Karena panik, Jianqing tanpa sengaja menginjak tombol kembang api, menarik perhatian semua orang, lalu langsung menolak lamarannya. Ia dengan tegas menyatakan pendiriannya. Ia menginginkan bayaran atas pekerjaannya, bukan sebuah cincin. Nanzhou memberikan uang kepada Jianqing, tetapi ketika ia mencoba menariknya lebih dekat, Jianqing menolak. Kesal dan frustrasi, Nanzhou melampiaskan amarahnya kepada asistennya, Xiao Chuan, yang dengan cepat menyarankan rencana baru. Keesokan harinya, Nanzhou mengirimkan tumpukan tas dan sepatu mewah sebagai permintaan maaf kepada Jianqing. Namun, bukannya terharu, Jianqing justru marah besar. Ia datang ke kantornya dengan penuh emosi dan menuntut agar semua barang itu diambil kembali. Nanzhou setuju. Tetapi dengan satu syarat, Jianqing harus menikah dengannya. Terkejut, Jianqing langsung mendorongnya menjauh. Keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh di sofa, menciptakan situasi canggung di depan para staf. Dalam kekacauan itu,
Nanzhou tiba-tiba pingsan. Rupanya, sejak kecil ia menderita kondisi medis yang membuatnya mudah kolaps di tempat ramai. Xiao Chuan segera membawanya ke rumah sakit. Jiang Qing merasa bersalah atas kejadian itu, tetapi alih-alih menerima permintaan maafnya, Nanzhou justru memanfaatkan momen tersebut untuk melamarnya sekali lagi. Saat itu juga, ibunya datang dan terkejut melihat Jiang Qing bersama putranya. Untuk menjaga muka, Nanzhou menawarkan uang agar Jiang Qing berpura-pura menjadi kekasihnya. Dengan enggan, Jiang Qing menyetujui. Sang ibu sangat senang dan langsung mengundang Jiang Qing untuk makan malam bersama keluarga. Saat makan malam, ibu Nanzhou menyarankan agar Jiang Qing bergabung dengan bisnis keluarga setelah lulus kuliah. Tidak ingin terlihat terlalu baik, Jiang Qing dengan sengaja bertingkah agar meninggalkan kesan buruk. Namun, Nanzhou berhasil menenangkan suasana dan menutupi perilakunya, yang justru membuat sang ibu semakin yakin bahwa putranya benar-benar mencintai Jiang Qing. Dengan penuh kasih, sang ibu menawarkan tart telur buatan rumah yang rasanya persis seperti buatan ibu Jiang Qing dulu. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa Jiang Qing adalah putri dari sahabat mendiang suaminya, menjadikan mereka sebenarnya teman masa kecil yang dipertemukan kembali oleh takdir. Tak lama sesudahnya, mereka pun mengunjungi toko gaun pengantin. Jiang Qing merasa canggung, tetapi antusiasme ibu Nanzhou membuatnya sulit menolak. Keduanya tampak memukau dalam busana pengantin, dan sang ibu bersikeras untuk mengabadikan momen tersebut dengan berfoto. Meskipun Nanzhou berusaha pergi, ibunya berpura-pura merasa tidak enak badan agar mereka tetap tinggal. Akhirnya, mereka berpose untuk banyak foto pernikahan, termasuk dengan pakaian tradisional Tiongkok, sehingga terlihat seperti pasangan sungguhan. Namun, meskipun suasananya begitu romantis, Jiang Qing tetap menolak lamaran Nanzhou. Marah dan tersinggung, Nanzhou meninggalkannya dan pergi dengan mobil, membiarkan Jiang Qing sendirian. Di kantor, Xiao Chuan menyadari bahwa persediaan obat Nanzhou telah habis. Ia segera memberitahu ibu Nanzhou, yang sangat terpukul setelah mengetahui bahwa putranya mendekati Jiang Qing hanya untuk memenuhi wasiat ayahnya. Dengan lembut, sang ibu menasihatinya bahwa masih banyak cara untuk menghormati masa lalu tanpa harus mengorbankan masa depan. Ia memohon agar Nanzhou berhenti memaksakan diri. Dengan berat hati, Nanzhou berjanji akan memikirkan kembali tindakannya. Sementara itu, Jiang Qing mendapat kabar bahwa adiknya, Zixuan, telah kembali. Ia segera pergi untuk menemuinya, tetapi malah mendapati Zixuan sedang diancam oleh para penagih utang. Terbebani oleh utang besar yang menumpuk, Zixuan berusaha menjauhkan Jiang Qing agar kakaknya tidak ikut menanggung penderitaan yang sama. Penuh kekhawatiran terhadap kondisi adiknya, malam itu Jiang Qing menghubungi Nanzhou. Ia mengatakan bersedia menikah dengannya dengan satu syarat, namun Nanzhou menolak dan menyatakan bahwa ia sudah tidak lagi menginginkan pernikahan. Bingung dan putus asa, Jiang Qing segera pergi ke rumahnya untuk menjelaskan bahwa ia siap menjalani pernikahan kontrak hanya untuk membantu melunasi utang Zixuan, dengan janji bahwa mereka tidak akan mencampuri kehidupan pribadi satu sama lain. Nanzhou menjadi frustrasi karena merasa Jiang Qing salah paham tentang kondisinya. Dalam pertengkaran itu, mereka tersandung, jatuh bersama, dan secara tidak sengaja berciuman tepat saat Xiao Chuan masuk dan tertegun melihat pemandangan tersebut. Malam itu, Nanzhou dan Jiang Qing begadang hingga larut untuk menyusun kontrak pernikahan mereka yang berisi 281 pasal. Menjelang pagi, mereka menyelesaikannya dan menyepakatinya dengan jabat tangan, seolah menandai dimulainya hubungan baru yang penuh aturan. Namun saat sarapan, Nanzhou mulai terganggu oleh kebiasaan makan Jiang Qing, dan perdebatan kecil di antara mereka berubah menjadi pertengkaran yang membuat keduanya saling pergi dengan kesal. Beberapa waktu kemudian, ketika Jiang Qing ketinggalan bus, ia menghadang mobil Nanzhou di tengah jalan agar diberi tumpangan. Sesampainya di kampus, teman-teman sekelasnya mulai bergosip tentang dirinya, membuat Jiang Qing kelelahan secara mental. Nanzhou kemudian datang dan mengingatkannya tentang status pertunangan mereka, memaksanya untuk berperilaku seperti tunangannya di depan umum. Di waktu lain, Jiang Qing berusaha mencari uang tambahan dengan menjual kembali buku-buku diskon yang ia beli. Namun, tanpa izin resmi, ia malah ditangkap oleh polisi.
Mendengar kabar itu, Nanzhou membatalkan rapat penting untuk menjemputnya dan mengusahakan pembebasannya. Setelah itu, ia menegurnya karena dianggap mempermalukan nama baiknya sebelum mengantarnya pulang. Di kampus, seorang karyawan Nanzhou bernama Yuxia menghampiri Jian Qing. Dengan berpura-pura memberi nasihat, ia sebenarnya mengejek dan merendahkan Jian Qing. Meski enggan, Jian Qing tetap mendengarkannya, tanpa tahu bahwa Nanzhou sedang mengawasi dari kejauhan. Merasa marah atas perlakuan Yuxia, Nanzhou segera turun tangan untuk membelanya. Tak lama kemudian, guru Jian Qing menegurnya. Ia menjelaskan bahwa para penagih utang telah datang ke sekolah, mengganggu lingkungan kampus, dan bahkan merusak saluran air di asrama. Diliputi rasa bersalah karena membuat orang lain ikut menderita, Jian Qing memutuskan untuk pergi. Malam itu, sambil membawa koper dan tasnya, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya di jalan. Panik, ia berlari menuju gedung apartemen Nanzhou dan berhasil masuk dengan kode pintu yang masih ia ingat. Namun kemudian, ia baru sadar bahwa orang yang mengikutinya hanyalah tetangga biasa. Saat Nanzhou pulang, ia terkejut melihat apartemennya berantakan. Mengira rumahnya dimasuki pencuri, ia bersiap untuk melawan sampai akhirnya ia menemukan Jian Qing berdiri di dalam, membuatnya kebingungan sekaligus heran. Marah besar, Nanzhou mengancam akan memanggil polisi. Ketika para petugas tiba, Jian Qing dengan cepat berbohong dan meyakinkan mereka bahwa mereka berdua sudah bertunangan. Polisi mempercayainya, menegur Nanzhou karena dianggap membuat kekasihnya takut, lalu pergi memaksa Nanzhou menerima kenyataan bahwa Jian Qing harus tinggal di apartemennya untuk sementara waktu. Malamnya, Jian Qing terbangun, makan dengan santai, lalu bernyanyi keras-keras, lupa bahwa ia hanyalah tamu di rumah orang. Tak tahan karena tak bisa tidur, Nanzhou keluar dari kamarnya dan menegurnya, memicu pertengkaran baru di antara mereka. Keesokan paginya, Jian Qing membereskan barang-barangnya, berniat pergi. Namun Nanzhou menahannya. Gangguan obsesif kompulsifnya, OCD, kambuh saat ia melihat lantai basah, bekas roda koper, dan handuk lembab yang ditinggalkan Jian Qing. Ia bersikeras agar Jian Qing membersihkan semuanya sebelum pergi. Jijik dengan sikap perfeksionisnya, Jian Qing bersumpah tidak akan pernah kembali, dan akhirnya tinggal di rumah sahabatnya. Di sekolah, ponselnya berdering saat ia sedang berbicara dengan teman sekelas. Begitu melihat nama Nanzhou di layar, nada bicaranya langsung berubah. Nanzhou mengundangnya ke sebuah pesta bisnis, dan ketika mendengar bahwa ia akan dibayar, Jian Qing segera menyetujuinya. Ia datang tergesa-gesa dengan pakaian kerja sederhana, membuat Nanzhou kesal apalagi ketika seorang klien memperhatikan penampilannya. Saat makan malam, Direktur Luo terus-menerus mengajak Nanzhou bersulang. Untuk meringankan situasi, Xiao Chuan diam-diam meminta bantuan Jian Qing. Dengan cepat Jian Qing setuju, menetapkan tarif 500 yuan per gelas, dan mulai minum menggantikan Nanzhou sambil menghibur sang klien. Nanzhou sempat merasa lega, tapi Jian Qing akhirnya terlalu mabuk. Dalam keadaan teler, ia bahkan memanggil Direktur Luo kakak di depan semua orang, membuat suasana canggung sekaligus lucu. Dalam perjalanan pulang, Jian Qing yang mabuk berat terus menempel pada Nanzhou. Xiao Chuan menjelaskan kesepakatan 500 yuan per toast itu membuat Nanzhou makin frustrasi. Ia akhirnya membawa Jian Qing pulang, namun wanita itu malah membuat keributan bernyanyi keras, berputar-putar, bahkan mencoba melepas pakaiannya. Setelah lelah, Jian Qing akhirnya tertidur sambil menangis. Saat itulah Nanzhou memperhatikan buku catatan kecilnya, penuh dengan daftar utang dan kupon diskon, yang membuat hatinya terenyuh. Tiba-tiba Jian Qing terbangun, menuntut dibuatkan mie, lalu berlari ke kamar mandi untuk muntah. Keduanya akhirnya basah kuyup, memaksa Nanzhou menggendong Jian Qing ke tempat tidur. Dalam keadaan setengah sadar, Jian Qing memeluknya erat, memanggil nama ibunya, dan menolak melepaskan. Akhirnya, mereka tertidur berdampingan, menciptakan suasana canggung namun hangat di antara keduanya. Sementara itu, Zixuan berhadapan langsung dengan para penagih utang dan terkejut mengetahui bahwa semua utang kakaknya telah dilunasi oleh Nanzhou. Marah, ia segera mendatangi rumah Nanzhou dan menemukan mereka tertidur bersama.
Dengan emosi yang meluap, ia berusaha menyerang Nanzhou, tetapi Jiang Qing menghentikannya, dan dengan cepat berbohong bahwa mereka sudah bertunangan. Zixuan tidak sepenuhnya percaya, namun akhirnya pergi dengan peringatan bahwa ia akan kembali keesokan harinya. Untuk menutupi kebohongannya, Jiang Qing memohon agar Nanzhou mengizinkannya tinggal beberapa hari lagi. Nanzhou setuju, tetapi dengan syarat yang ketat termasuk membatasi jumlah camilan yang boleh dimakan Jiang Qing. Keesokan paginya, Jiang Qing datang ke kantor Nanzhou membawa sup buatan sendiri. Diam-diam, ia mengambil foto mereka berdua untuk menenangkan hati Zixuan. Nanzhou yang tidak senang langsung menghapus foto itu, tetapi Jiang Qing membantah dan mengatakan foto tersebut juga bisa membantu menjelaskan hubungan mereka kepada ibunya. Dengan enggan, Nanzhou akhirnya mengalah. Kencan pertama mereka terjadi di sebuah arena permainan. Jiang Qing tampak begitu menikmati suasananya, sementara Nanzhou awalnya ikut dengan enggan. Namun begitu ia terlibat, sifat kompetitifnya muncul, dan ia menjadi keras kepala untuk memenangkan setiap permainan. Jiang Qing tertawa melihatnya, mulai mengagumi keteguhan hati pria itu meski sering kesal dengan sikapnya. Keesokan paginya, Jiang Qing bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Awalnya Nanzhou terganggu oleh suara bising di dapur, tetapi rasa kesalnya menghilang begitu melihat hidangan berbentuk hati yang dibuatkan Jiang Qing. Di saat yang sama, Zixuan datang ke rumah Nanzhou dan melihat foto mereka berdua, yang semakin meyakinkannya akan hubungan kakaknya. Jiang Qing pun menyadari bahwa rencananya mulai berhasil. Ketika Nanzhou pulang, ia kembali bersikap manis dan berpura-pura mesra. Melihat itu, Zixuan menarik Nanzhou ke samping dan menawarkan 10.000 yuan, berjanji akan melunasi sisanya sedikit demi sedikit. Zixuan juga memberikan sebuah buku catatan kepada Nanzhou berisi kisah bertahun-tahun perjuangannya merawat sang kakak. Ia memohon agar Nanzhou memperlakukan Jiang Qing dengan baik dan tidak membuatnya menderita lagi. Keesokan harinya, saat sedang mengemudi, Nanzhou melihat Jiang Qing bersandar di bahu seorang pria. Pemandangan itu membuatnya gelisah. Tanpa berpikir panjang, ia segera menelpon Jiang Qing dan menyuruhnya naik ke mobilnya. Malamnya, ketika Nanzhou hendak meminum obat, ia melihat tumpukan camilan Jiang Qing dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Saat menuangkan air ke gelas untuk minum obat, bel pintu berbunyi, membuat salah satu pilnya terjatuh ke dalam air tanpa ia sadari. Ketika membuka pintu, ia menemukan pesanan mie yang dibeli Jiang Qing dan memutuskan untuk menolaknya. Jiang Qing marah besar dan memprotes tindakannya yang semena-mena. Namun, Nanzhou bersikeras bahwa semua yang ada di rumahnya harus mengikuti aturannya. Pertengkaran mereka semakin memanas hingga akhirnya ia bersikap dingin dan memilih mengabaikannya. Tak lama kemudian, rasa penyesalan mulai muncul di hatinya. Ketika ia memutuskan untuk memeriksa keadaan Jiang Qing, ia menemukan gadis itu tergeletak di lantai. Panik, Nanzhou segera membawanya ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa Jiang Qing secara tidak sengaja meminum air yang sudah terkontaminasi oleh obatnya. Meskipun tidak berbahaya, Nanzhou merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk menunggunya semalaman di sisi tempat tidur. Saat Jiang Qing sadar, ia bersikeras untuk kembali bekerja dan menyelesaikan tugas menggambarnya. Untuk mencegahnya bangun dari tempat tidur, Nanzhou meminta asistennya membawa semua perlengkapan gambar ke rumah sakit. Yuxia, yang diam-diam menaruh hati pada Nanzhou, menawarkan diri untuk merawat Jiang Qing selama pemulihan. Dalam kesempatan itu, Yuxia secara halus mengisyaratkan perasaannya kepada Nanzhou, tetapi Jiang Qing menanggapinya dengan dingin dan tidak mempedulikannya. Ketika Nanzhou kembali, Jiang Qing memintanya membeli beberapa perlengkapan pribadi. Meskipun malu dan kikuk, Nanzhou tetap menuruti dan bahkan membeli barang-barang dengan kualitas terbaik. Melihatnya canggung, asistennya menggoda Nanzhou hingga ia tampak salah tingkah. Tak lama kemudian, Jiang Yin, teman sekelas Jiang Qing, datang untuk membantu menggambar di rumah sakit. Namun saat Nanzhou pulang dan melihat mereka bersama, wajahnya langsung berubah. Ia tampak tidak senang, meski berusaha menahan emosinya. Rasa kesal Nanzhou berubah menjadi cemas ketika ia memperhatikan dahi Jiang Qing yang lecet dan tangannya berdarah. Namun Jiang Qing hanya tersenyum, menanggapinya dengan santai sambil mengambil foto sebagai bukti untuk meminta izin tidak masuk.
Sikapnya itu justru membuat Nanzhou semakin marah. Ia menegur keras Jian Qing dan juga Jiang Yin, lalu menuntut agar Jiang Yin segera pergi. Pertengkaran pun terjadi di antara kedua pria itu. Jiang Yin menuduh Nanzhou tidak peduli pada Jian Qing dan mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai tunangan. Jian Qing mencoba menenangkan mereka dan memohon sedikit waktu lagi agar bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dengan berat hati, Nanzhou setuju dan menunggu di ruang tunggu sambil memperhatikan keduanya bekerja bersama. Begitu mereka selesai, Nanzhou langsung mengusir Jiang Yin dengan nada tegas. Setelah itu, ia kembali mengambil camilan Jian Qing, membuat gadis itu marah besar. Tak lama kemudian, Jiang Qing dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit, tepat saat Zixuan datang menjenguk. Demi menenangkan sang adik, Jiang Qing bekerja sama dengan Nanzhou berpura-pura mesra. Kedekatan mereka membuat Zixuan gelisah, tapi akhirnya ia memilih pergi dan berjanji tidak akan ikut campur lagi. Setelah kepergian Zixuan, Jian Qing mengatakan bahwa ia akan pindah keesokan harinya. Nanzhou berusaha bersikap tenang, meski jelas terlihat bahwa ia mulai merasa kehilangan. Jian Qing berterima kasih karena sudah dirawat dengan baik dan berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Meski tampak dingin di luar, perasaan Nanzhou perlahan melunak. Malam itu, sendirian di kamarnya, ia merenungkan semua kenangan mereka dari pertemuan pertama, ciuman tak sengaja, hingga tingkah Jian Qing saat mabuk. Semua momen itu terus terngiang dalam pikirannya. Keesokan paginya, Jian Qing berkemas untuk pergi. Saat ia masuk ke kamar Nanzhou untuk meninggalkan secarik catatan, matanya tertumbuk pada selembar kertas yang tampak familiar. Tepat pada saat itu, Nyonya Gu datang dan melihat foto mereka berdua. Ia langsung berasumsi bahwa keduanya benar-benar pasangan. Jian Qing sempat ragu untuk menjelaskan, sehingga Nyonya Gu malah menyimpulkan bahwa mereka baru saja bertengkar dan mendorongnya agar tetap tinggal. Di tempat lain, Nanzhou yang sedang bekerja tampak tidak fokus, menatap pesan yang sudah ia tulis namun tak berani ia kirim. Ketika Jian Qing akhirnya muncul, Nanzhou berpura-pura acuh. Namun begitu Jian Qing menyebutkan bahwa ia mungkin tidak akan pindah, ekspresi dinginnya tak mampu menyembunyikan rasa lega di hatinya. Ia berusaha tetap tenang, sementara Jian Qing dengan cerdik menawarkan sebuah tukar-menukar agar ia diizinkan tinggal. Nanzhou awalnya menekan Jian Qing dengan sikap dingin dan membuatnya merasa tidak nyaman, sebelum akhirnya setuju dengan tawarannya. Ketika Jian Qing spontan menggenggam lengannya karena senang, ia malah menunjukkan ekspresi jijik. Tak lama kemudian, ibunya menelepon dan menegurnya dengan nada keras. Namun Nanzhou bersikeras bahwa ia benar-benar ingin bersama Jian Qing. Tak disangka, nada bicara Nyonya Gu tiba-tiba berubah. Ia mengatakan bahwa dirinya menyukai Jian Qing dan ingin menjadikannya menantu. Ia bahkan menuntut agar Nanzhou meminta maaf dengan tulus kepada gadis itu. Sebagai ungkapan terima kasih, Jian Qing kemudian memasak banyak hidangan dan menghidangkannya untuk Nanzhou dan Xiao Chuan. Namun, Nanzhou menanggapi usahanya dengan dingin dan menyebutnya sebagai makanan biasa, membuat Jian Qing kecewa. Melihat itu, Xiao Chuan menggoda keduanya dengan sengaja, memberi isyarat bahwa cara terbaik untuk membayar kebaikan adalah dengan menunjukkan ketulusan jelas berusaha mendekatkan mereka. Malamnya, Jian Qing teringat pada surat yang ia lihat di kamar Nanzhou. Surat itu memiliki lambang yang sama dengan surat beasiswa yang pernah ia terima bertahun-tahun lalu. Dari situ, ia mulai curiga bahwa Nanzhou lah yang diam-diam mendukungnya selama ini. Namun saat ia menanyakan hal itu, Nanzhou langsung menghindar dan mengganti topik pembicaraan. Karena Jian Qing sedang mencari tempat magang, Nanzhou menawarinya posisi sebagai asistennya, menggantikan Xiao Chuan. Jian Qing menolak, merasa tidak nyaman bekerja terlalu dekat dengannya. Ironisnya, tak lama setelah itu, Xiao Chuan jatuh sakit karena keracunan makanan, dan Jian Qing akhirnya harus menggantikannya sementara. Nanzhou memintanya untuk membangunkannya lebih awal, karena ada rapat penting. Tetapi Jian Qing malah bangun kesiangan. Panik, ia langsung berlari ke kamarnya, menyeretnya keluar dari tempat tidur, dan dengan tergesa-gesa membawa mobil untuk mengantarnya. Di tengah perjalanan, ia sempat berhenti membeli sarapan, membuat Nanzhou semakin kesal. Keadaan makin rumit ketika mobil mereka terjebak di jalan.
sehingga Jiang Qing terpaksa menaiki skuter listrik dan menarik Nanzhou untuk ikut. Setelah melalui berbagai hambatan, mereka akhirnya tiba di kantor. Yuxia menawarkan bantuan, tetapi Nanzhou menolak dan bersikeras agar Jiang Qing menanganinya sendiri. Saat bekerja, Jiang Qing memperhatikan keseriusan dan dedikasi Nanzhou dalam setiap detail. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengagumi pria itu. Saat mengetahui bahwa impian masa kecil Nanzhou adalah membuat film animasi, rasa hormat Jiang Qing terhadapnya semakin tumbuh. Sekembalinya ke kampus, Jiang Qing merasa sangat lelah. Tetapi ketika gurunya memuji hasil gambarnya dan menyarankan agar ia mengikuti kompetisi, semangatnya pun kembali menyala. Tak lama kemudian, Nanzhou menelepon, dan Jiang Qing dengan sigap membawakannya makanan. Perhatiannya yang tulus membuat Nanzhou mulai bertanya-tanya apakah Jiang Qing mulai memiliki perasaan untuknya. Malam itu, ia melihat tumpukan komik dan sketsa di meja kerja Jiang Qing. Saat memperhatikan lebih dekat, ia tersadar karya yang dulu ia kira hasil plagiarisme sebenarnya adalah buatan asli Jiang Qing sendiri. Ketika Jiang Qing memergokinya sedang melihat komputer pribadinya, ia sempat marah dan merasa privasinya dilanggar. Namun, setelah menenangkan diri, ia memilih memaafkannya. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai mencair, diwarnai rasa saling menghargai dan pengertian yang tumbuh perlahan. Jiang Qing mulai lebih dekat dengannya dalam hal-hal kecil seperti makan mie instan bersama, saling menggoda, atau berdebat ringan. Momen sederhana itu justru membuat mereka semakin akrab dan saling memahami. Keesokan paginya, Jiang Qing mulai bekerja di perusahaannya. Namun, CEO perusahaan mencoba mempermalukannya di depan klien. Jiang Qing tidak tinggal diam. Ia membalas dengan cerdas dan justru membuat sang CEO kehilangan muka. Saat jam istirahat, Yuxia datang membawa makanan favorit Nanzhou. Dengan berpura-pura ramah, ia diam-diam merendahkan Jiang Qing di hadapan semua orang. Ia juga menunjukkan undangan acara penghargaan dan menyarankan agar Nanzhou membawa seorang pendamping jelas mengisyaratkan dirinya. Sore harinya, ketika Nanzhou hendak pergi, ia dikerumuni oleh banyak orang. Rasa takut terhadap keramaian kembali menyerangnya. Dalam keadaan panik, ia mencoba menghubungi Jiang Qing. Tetapi saat itu Jiang Qing sedang bersama mentornya dan tidak menjawab. Ia kemudian menghubungi Yuxia, namun akhirnya pingsan karena tekanan. Setelah istirahat dan meminum obat di rumah, kondisinya berangsur pulih. Saat Jiang Qing menelepon untuk mengeceknya, Yuxia diam-diam mematikan ponselnya agar panggilan tidak tersambung. Malam itu, ketika Jiang Qing pulang, ia menemukan Nanzhou dalam suasana hati yang buruk. Dengan nada dingin, ia memerintah Jiang Qing untuk menemaninya menghadiri acara penghargaan dan menyuruhnya menanyakan detailnya pada Yuxia. Sementara itu, Yuxia menyiapkan gaun mewah untuk dirinya sendiri, lalu menipu Jiang Qing dengan mengatakan bahwa acaranya santai sehingga ia sebaiknya berpakaian kasual. Saat tiba di lokasi, Jiang Qing baru sadar bahwa semua orang tampil anggun dengan pakaian formal. Nanzhou tampak kecewa begitu melihatnya, dan Yuxia memperburuk keadaan dengan menyindir dan mempermalukannya di depan tamu. Merasa malu, Jiang Qing memilih meninggalkan ruangan diam-diam. Namun, ketika pembawa acara mengumumkan bahwa tunangan sang CEO akan naik ke panggung untuk menerima penghargaan, Jiang Qing kembali muncul kali ini dalam balutan gaun indah yang menawan semua mata. Yuxia mencoba memprovokasinya, tapi Jiang Qing dengan percaya diri melangkah ke depan. Dengan tenang, ia menjelaskan alasan dirinya menerima penghargaan, memuji dedikasi dan kerja keras Nanzhou, serta menceritakan perjuangan di balik proyek mereka. Pidatonya yang cerdas, hangat, dan penuh pesona berhasil memikat seluruh penonton termasuk Nanzhou yang terharu mendalam melihat ketulusan dan keberanian wanita yang kini benar-benar mengisi hatinya. Setelah acara tersebut, para wartawan dan investor segera mengerumuni Jiang Qing. Di kamar mandi, Yuxia kembali menghadangnya dan menunjukkan kebenciannya dengan merobek label di gaun yang dipakai Jiang Qing. Kemudian, di ruang istirahat, Jiang Qing menyesali kejadian itu dan merasa bersalah karena tidak mampu mengembalikan gaun tersebut. Karena gaun itu tidak bisa dikembalikan, Nanzhou akhirnya bersedia menanggung biayanya. Merasa lega, Jiang Qing bersandar padanya untuk mencari kenyamanan. Saat bekerja di perusahaan,
Jian Qing menggunakan sosok Nanzhou sebagai model dalam gambar-gambarnya. Ia begitu tenggelam dalam pekerjaannya hingga hampir melupakan rapat penting dengan klien. Mereka bergegas turun, namun mobil Nanzhou masih diservis dan tidak ada taksi yang lewat. Jian Qing menariknya menuju halte bus, tetapi Nanzhou menolak karena fobia terhadap keramaian. Untuk membuatnya naik, Jian Qing menyamarinya dengan kacamata hitam dan headphone, lalu berpura-pura bahwa Nanzhou adalah orang buta agar penumpang lain memberi mereka ruang. Di dalam bus, para penumpang merasa iba, dan Jian Qing semakin melebih-lebihkan cerita dengan mengatakan bahwa ia bekerja siang malam demi mendukung tunangannya yang buta. Dalam perjalanan, ia baru sadar bahwa USB berisi dokumen tertinggal dan segera meminta temannya untuk membawanya. Akhirnya, mereka berhasil tiba di tempat rapat tepat waktu. Saat Jian Qing sibuk, Nanzhou tanpa sengaja menemukan kartun yang ia gambar menampilkan dirinya sebagai tokoh jahat. Para klien tampak canggung, namun Jian Qing dengan cepat menjelaskan bahwa karakter tersebut terinspirasi dari dirinya dan Nanzhou, dua kekasih masa kecil yang kembali dipertemukan. Ia bahkan menambahkan adegan lamaran romantis untuk membuat kisahnya lebih menarik. Presentasi itu berhasil memikat para klien dan mengamankan kontrak kerja. Senang karena jasanya diakui, Jian Qing meminta bagian dari bonus. Namun Nanzhou menolak dan menegaskan bahwa kesalahannya membuatnya tidak layak. Tak lama kemudian, Xiao Chuan kembali bekerja setelah sembuh, dan posisi Jian Qing sebagai asisten sementara pun berakhir. Malam itu, Jian Qing memesan banyak makanan. Nanzhou mengizinkannya, tetapi meminta ia membersihkan semuanya setelah selesai. Jian Qing menepati janjinya dan begadang untuk membereskan meja makan. Keesokan paginya, Nanzhou menyadari liontin gioknya hilang. Begitu tahu Jian Qing telah membuangnya, ia marah besar. Namun kemudian, Jian Qing mendengar dari asisten Nanzhou bahwa liontin itu adalah peninggalan dari kakaknya yang sudah meninggal. Diliputi rasa bersalah, Jian Qing mencari liontin itu di tempat sampah hingga akhirnya menemukannya kembali dengan tangan terluka dan pakaian kotor. Ia meletakkan liontin itu kembali di atas meja, disertai dengan sebuah catatan permintaan maaf. Melihat hal itu, Nanzhou tersadar bahwa ia telah bersikap terlalu keras terhadap Jian Qing. Sementara itu, Jian Qing lembur bersama Zhang Yin dan mematikan ponselnya. Nanzhou salah paham, mengira Jian Qing marah padanya dan menunggu semalaman untuk kepulangannya. Keesokan harinya, asistennya memberitahu bahwa Jian Qing memposting foto di media sosial yang menunjukkan ia bersama Zhang Yin. Diliputi rasa cemburu, Nanzhou memerintahkan seluruh staf perusahaan untuk tidak menyebut nama Jian Qing lagi. Tak lama kemudian, Jian Qing menerima bayaran dari hasil komiknya. Ia mentransfer seluruh uang itu kepada Nanzhou dan bahkan menambahkan 500 yuan ekstra, membuat pria itu bingung dengan maksud. Malam itu, masih berusaha memahami tindakan Jian Qing, Nanzhou mengirim pesan singkat padanya, bertanya apakah mereka bisa membatalkan kontrak pernikahan dan memulai hubungan sungguhan. Yakin bahwa Jian Qing memiliki perasaan yang sama, ia percaya gadis itu akan menyetujuinya. Namun saat ia pergi ke ruang tamu, ternyata Jian Qing sudah pulang, meski belum sempat memeriksa ponselnya. Ketika ia mencoba membicarakan isi pesan itu, Jian Qing dengan tegas menyangkal bahwa ia menyukai Nanzhou, dan saat itu juga ia sadar bahwa ia telah salah menafsirkan perasaannya. Mengingat pesan yang telah dikirim, Nanzhou panik dan bergegas ke kamar Jian Qing untuk menghapusnya dari ponselnya. Namun, Jian Qing memergokinya sedang memegang ponsel itu, dan setelah sedikit perebutan, mereka berdua terjatuh di atas tempat tidur. Tatapan mereka bertemu, dan sejenak Nanzhou hampir saja menciumnya. Namun Jian Qing dengan cepat menarik kembali ponselnya dan memeriksa layar. Dengan wajah merah padam, Nanzhou beralasan bahwa pesan itu adalah kesalahan bisnis, tapi Jian Qing justru menggoda dan mempermalukannya, membuat suasana makin canggung. Keesokan harinya, ketegangan di antara mereka terasa nyata. Di tengah suasana tegang itu, Jian Qing menerima kabar bahwa komiknya terpilih sebagai karya unggulan. Dengan gembira, ia menarik tangan Nanzhou untuk merayakannya bersama. Namun Nanzhou tetap dingin dan memperingatkannya agar menjaga jarak. Jian Qing menegaskan bahwa ia memang tidak memiliki perasaan padanya. Namun pernyataan itu justru membuat Nanzhou semakin marah.
Beberapa waktu kemudian, ketika Jian Qing sedang bersama Zhang Yin, Nanzhou tiba-tiba muncul dengan wajah cemburu. Ia menarik Jian Qing masuk ke mobilnya dan membawanya ke supermarket, membeli semua camilan favoritnya. Jian Qing yang terkejut sekaligus senang, mengucapkan terima kasih dengan tulus, membuat hati Nanzhou sedikit melunak. Malam itu, Jian Qing memasak banyak hidangan dan menciptakan suasana hangat di rumah mereka. Untuk sesaat, ketegangan di antara mereka mencair. Namun di balik kehangatan itu, Nanzhou mulai curiga akan perubahan sikap Jian Qing, apakah itu tulus dari hatinya atau hanya bagian dari perjanjian mereka. Ia kemudian menatapnya dan bertanya dengan nada lembut namun tajam, apakah Jian Qing merasakan sesuatu ketika ia mendekat begitu dekat padanya. Jian Qing dengan tegas menyangkal perasaan apapun, lalu balik bertanya apakah Nanzhou menyukainya. Dengan nada marah, Nanzhou juga menyangkal dan malah mengkritik berbagai kekurangannya. Kesal, Jian Qing menolak makan, sementara Nanzhou dengan santai menikmati hidangan seorang diri. Kehidupan bersama mereka yang aneh terus berlanjut. Keesokan paginya, Jian Qing menerima telepon dari Xiao Chuan yang memperingatkannya agar memeriksa keadaan Nanzhou. Khawatir ia mungkin kembali overdosis obat. Panik, Jian Qing segera berlari ke kamar mandi hanya untuk menemukan Nanzhou sedang berdiri tenang di depan cermin, menata rambutnya dengan santai. Terkejut, Jian Qing berteriak dan berusaha kabur. Masih gemetar, ia menelepon Xiao Chuan setelahnya dan baru tahu bahwa Nanzhou sedang berada di bawah tekanan berat dan bergantung pada obat untuk bertahan. Xiao Chuan menyarankan agar Jian Qing membujuknya menemui psikiater. Dengan sedikit paksaan, Jian Qing mengajaknya ke rumah sakit, tetapi Nanzhou menolak turun dari mobil. Untuk memaksanya, Jian Qing pura-pura membuat keributan, menuduhnya melakukan kekerasan rumah tangga di depan orang-orang. Kerumunan pun mulai berkumpul, memicu rasa paniknya terhadap keramaian. Melihatnya ketakutan, Jian Qing segera menenangkan Nanzhou dengan memegang wajahnya dan membisikkan kata-kata lembut sampai orang-orang pergi. Tersentuh oleh kepeduliannya, Nanzhou akhirnya setuju untuk memulai terapi. Saat sesi berlangsung, ia tetap tegang. Jemarinya terus mengetuk meja tanpa henti. Psikiaternya sempat berkomentar bahwa Nanzhou beruntung memiliki kekasih yang begitu perhatian. Seketika ekspresinya melunak dan sesi terapi pun berlanjut. Perlahan, sebuah kenangan lama muncul di benaknya saat kecil. Ia melihat kakaknya mengambil liontin giok, lalu diserang dengan brutal. Kenangan itu membuatnya terguncang hebat. Jian Qing segera masuk, memanggil namanya, dan menariknya kembali ke dunia nyata. Terkejut, Nanzhou membuka mata dan spontan memeluknya erat, menemukan ketenangan. Dalam perjalanan pulang, ia terdiam lama. Jian Qing berusaha mencairkan suasana dengan candaan, dan meskipun Nanzhou tak menjawab, senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. Hari yang sama, Jian Qing menerima kabar bahwa ada perusahaan yang tertarik berinvestasi dalam film animasinya. Penuh semangat, ia segera menghadiri pertemuan itu hanya untuk mendapati bahwa perusahaan tersebut adalah HQ Company. Atas bujukan Ziming, sang direktur mulai mempertimbangkan untuk menarik dana dari proyek milik Nanzhou. Jian Qing yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu mencoba membela diri, namun negosiasi tetap gagal. Mereka menertawakannya dan menyuruhnya menanyakan kepada Nanzhou tentang kakaknya pria yang diinjak hingga tewas 15 tahun lalu. Penasaran, Jian Qing mencari informasi di internet dan menemukan bahwa cerita itu benar. Hari itu ternyata juga bertepatan dengan peringatan kematian kakak Nanzhou. Ketika ia pulang, Nanzhou tidak ada di rumah. Tak lama kemudian, Xiao Chuan menelepon dengan panik, mengatakan bahwa Nanzhou telah meminum semua obatnya dan menghilang. Jian Qing akhirnya menemukannya di atap gedung, terlihat gelisah dan hancur secara emosional. Untuk mencairkan suasana, ia membawa udang crayfish dan mulai makan dengan lahap, bahkan menyuapi Nanzhou beberapa ekor. Awalnya ia berpura-pura tidak suka, namun akhirnya mengenakan sarung tangan, mengupas satu udang, dan menyodorkannya padanya. Usaha kikuk namun tulus itu membuat Jian Qing tertawa. Ia menyadari sudah lama tidak ada yang memperlakukannya dengan perhatian seperti itu. Saat hendak pergi, ia baru sadar pintu atap terkunci. Nanzhou ternyata memegang kuncinya, namun pura-pura tidak tahu.
dan beralasan bahwa ponselnya kehabisan baterai sehingga mereka harus menunggu pengurus rumah datang pagi-pagi. Tak punya pilihan, Jiang Qing pun tetap tinggal bersamanya malam itu. Mereka duduk berdampingan di bawah langit penuh bintang, berbincang lembut hingga Jiang Qing tertidur di sana. Dengan hati-hati, Nanzhou menutupi tubuhnya dengan mantel dan menatapnya diam-diam dalam keheningan malam. Ketika pagi tiba, Jiang Qing terbangun dan menemukan kunci di saku jas Nanzhou, menyadari bahwa ia berbohong agar ia tetap di sana bersamanya. Meskipun terkesan kekanak-kanakan, tindakan itu membuatnya tersenyum lembut. Sebagai balasan, ia membuatkan teh lavender untuk membantu Nanzhou beristirahat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kehangatan yang tenang. Keesokan paginya, Jiang Qing menyiapkan sarapan. Setelah mandi, Nanzhou dengan iseng menariknya menggunakan handuk dan menggoda dengan sikap genit. Jiang Qing mendorongnya menjauh dan menyuruhnya berganti pakaian sebelum makan. Namun hari itu tak berjalan baik di tempat kerja. Jiang Qing dimarahi bosnya dan akhirnya dipecat. Kesal dan kecewa, ia pergi lalu memutuskan bersama Zhang Yin untuk mengikuti lomba komik daring. Ketika Nanzhou mengetahui bahwa Jiang Qing kehilangan pekerjaannya gara-gara dirinya, ia merasa bersalah dan mulai menelusuri lomba tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan adanya kecurangan dalam sistem pemungutan suara. Pada saat yang sama, Jiang Qing pun sadar bahwa pesaingnya telah melakukan penipuan. Dengan marah, Jiang Qing segera menelepon Zhang Yin, sementara Nanzhou menghubungi panitia lomba untuk meminta pemeriksaan ulang hasil kompetisi. Keesokan harinya, Jiang Qing mendengar dari rekan kerjanya bahwa Nanzhou telah turun tangan untuk melindunginya. Bahkan, banyak karyawan di perusahaan ikut memberikan suara dukungan untuknya. Gembira, Jiang Qing mencoba pamer di depan Nanzhou, namun ia bersikap dingin dan pura-pura tidak peduli. Tak lama kemudian, Jiang Qing membawakannya teh sebagai ucapan terima kasih. Namun Nanzhou hanya berkata bahwa ia sekadar ingin menegakkan keadilan dan mengingatkannya bahwa setengah dari perusahaannya kini adalah milik Jiang Qing juga. Ia mengakui bahwa Jiang Qing kehilangan pekerjaannya karena dirinya. Dan meskipun karya komiknya pantas diakui, kecurangan lawan telah merusak peluangnya. Ketika Jiang Qing menyebutnya sebagai teman, sikap Nanzhou langsung berubah dingin dan tertutup kembali. Sementara itu, ibu Nanzhou mengetahui bahwa putranya telah menjual sebagian saham perusahaan, membuatnya khawatir akan kondisi keuangan keluarga. Nanzhou menghindari semua pertanyaannya. Di sisi lain, Yuxia menyebarkan kabar kepada Nyonya Gu bahwa para investor hengkang karena Jiang Qing, bahkan menyinggung soal pernikahan kontrak mereka. Mendengar hal itu, ibu Nanzhou menjadi curiga dan langsung datang menemui Jiang Qing untuk mencari kebenaran. Malam itu, sang ibu menginap di rumah mereka dan secara halus menanyakan apakah Jiang Qing dan Nanzhou tidur sekamar. Tanpa berpikir panjang, Jiang Qing menjawab bahwa mereka memang berbagi kamar. Setelah ibunya pergi, Nanzhou memarahi Jiang Qing karena tidak menyadari betapa liciknya ibunya bisa bersikap. Malamnya, Jiang Qing menyarankan agar salah satu dari mereka tidur di kasur dan yang lain di lantai. Merasa bersalah, Nanzhou mempersilakannya tidur di tempat tidur, sementara ia sendiri berbaring di lantai. Namun ketika Jiang Qing dengan santai menyebut bahwa ia pernah sekamar dengan Zhang Yin sebelumnya, Nanzhou mendadak gelisah dan merasa cemburu. Tak bisa tidur, ia memperhatikannya dari lantai dan diam-diam menganggap Jiang Qing tampak manis saat tertidur. Ketika kakinya terlepas dari selimut, Nanzhou berusaha menutupinya kembali. Tapi tanpa sengaja ia terkena tendangan. Jiang Qing terbangun, mencoba menolong, namun justru terjatuh di atas tubuhnya. Kedekatan itu menimbulkan suasana canggung yang tak terelakkan. Dengan wajah memerah, Jiang Qing cepat-cepat menjauh dan menyuruhnya tidur di kasur saja. Nanzhou membalas bahwa ranjangnya cukup besar untuk berdua. Akhirnya, mereka pun berbaring membelakangi satu sama lain canggung, tapi berbagi keheningan yang hangat. Keesokan paginya, mereka terbangun karena panggilan ibunya Nanzhou yang mengetuk pintu dan mengajak mereka sarapan bersama. Jiang Qing terkejut ketika melihat telur mentah di atas meja makan. Tetapi Nanzhou diam-diam memintanya untuk bersabar demi menghormati ibunya. Saat mencoba kabur untuk pergi bekerja, Jiang Qing menahannya dan memaksanya untuk sarapan bersama. Begitu ia berhasil lolos, Jiang Qing pun terpaksa menghadapi ibu Nanzhou sendirian. Selama sarapan, ibunya menambahkan bahan-bahan aneh ke dalam telur, membuat Jiang Qing tak sanggup menelannya.
Tak lama kemudian, sang ibu mengajaknya berbelanja dan dengan sengaja memenuhi troli dengan pakaian bayi, sebuah isyarat jelas bahwa ia menginginkan cucu. Jiang Qing berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengusulkan untuk membeli bahan makanan saja, tetapi ibunya malah memilih produk-produk khusus untuk ibu hamil. Saat di kasir, sang ibu memberikan kartu milik Nanzhou kepada Jiang Qing. Malu dan bingung, Jiang Qing sadar bahwa ia tidak tahu kata sandinya, sehingga terpaksa menelepon Nanzhou untuk meminta bantuan. Malam harinya, ibunya memasak makan malam besar untuk mereka bertiga. Ketika Jiang Qing mencoba membantu membersihkan meja, ia justru disuruh beristirahat bersama Nanzhou. Kesempatan itu ia gunakan untuk meminta agar ibunya tinggal lebih lama, agar ia bisa fokus menulis tanpa gangguan. Sementara itu, ibunya berbicara kepada Nanzhou tentang kehidupan cintanya sekaligus kondisi keuangan perusahaan. Kesal dengan topik itu, Nanzhou berusaha mengalihkan perhatian ibunya. Namun wanita itu dengan cerdik memutar film romantis agar ia duduk di sebelah Jiang Qing. Malamnya, Jiang Qing tertidur pulas dengan posisi berantakan di atas ranjang. Sementara Nanzhou mencoba tidur di ujung kasur, tapi justru ditendang jatuh ke lantai. Ketika ia naik kembali ke tempat tidur, Jiang Qing bergerak dalam tidurnya dan hampir jatuh menimpanya. Suasana menjadi canggung, namun akhirnya mereka kembali berbaring membelakangi satu sama lain dalam keheningan. Keesokan harinya, Jiang Qing pergi ke hotel untuk membantu seniornya berpura-pura menjadi pacarnya di depan mantan kekasihnya. Pada saat yang sama, Nanzhou juga berada di hotel itu untuk makan malam ulang tahun bersama Yuxia. Asistennya yang melihat Jiang Qing dengan cepat memanggil namanya dengan lantang. Nanzhou langsung mendatangi mereka dengan wajah marah dan menyeret Jiang Qing pergi, merasa dipermalukan oleh kejadian itu. Jiang Qing menjelaskan bahwa ia hanya melakukannya demi uang, tetapi Nanzhou menegurnya karena tidak menghargai dirinya sendiri. Mereka berdebat sengit dan Jiang Qing pergi dengan air mata menetes di pipinya. Meski marah, malam itu Nanzhou tetap mengantar Yuxia pulang. Ketika Yuxia memberi isyarat ingin menjadi tunangannya, Nanzhou menolaknya tanpa ragu. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menanyainya tentang Jiang Qing yang bekerja serabutan dan mulai menekan soal pernikahan kontrak mereka. Ia curiga hal itu berkaitan dengan keinginan ayahnya dan menuntut kejujuran darinya. Akhirnya, Nanzhou mengakui bahwa ia memang menyukai Jiang Qing. Sang ibu menyebutnya kekanak-kanakan karena memaksakan kontrak, namun kemudian tersenyum lembut dan berkata bahwa setidaknya ia berani berusaha untuk mendapatkan wanita yang ia cintai. Tak lama setelah itu, ibunya duduk berbicara dengan Miss Gu dan Jiang Qing. Ketika ditanya apa yang Jiang Qing sukai dari Nanzhou, ia hanya menjawab polos bahwa Nanzhou tampan dan bukan orang jahat. Ibunya segera memuji putranya, mengatakan bahwa meski ia terlihat dingin dan serius, sebenarnya ia pria yang penuh perhatian. Ia bahkan menceritakan kisah masa kecil Nanzhou yang lucu, membuat Jiang Qing terkejut dan tersenyum malu. Malam itu, setelah mandi, Jiang Qing menolak ajakan Nanzhou untuk berbicara. Ia ingin menjelaskan perasaannya, tetapi Jiang Qing menolak mendengarkan. Saat ia keluar, ibunya langsung menanyainya apakah ia baru saja diusir dari kamar. Dengan tatapan tajam namun penuh kasih, ia berkata bahwa belum pernah melihat putranya begitu rendah hati dan menasihatinya agar berhenti menyembunyikan perasaannya sendiri. Tidak bisa tidur, Jiang Qing keluar rumah dan meminta maaf pada Nanzhou. Ia tersenyum dan berkata akan membelikannya camilan selama sebulan asal ia berhenti berpura-pura menjadi pacar pria lain. Ia menjelaskan bahwa ia bukan cemburu, hanya khawatir Jiang Qing akan terluka. Mendengar itu, Jiang Qing mengangguk, meminta dia kembali ke kamar, dan pertengkaran mereka pun akhirnya berakhir. Keesokan paginya, sebelum pulang, ibu Nanzhou menyiapkan sarapan dan diam-diam berpesan pada Jiang Qing agar lebih memperhatikan sisi baik Nanzhou. Tak lama setelah itu, Jiang Qing menerima kabar menggembirakan. Animasinya berhasil maju ke babak berikutnya dalam kompetisi. Penuh semangat, ia langsung berlari mencari Nanzhou untuk merayakannya bersama. Namun pada hari kompetisi, ketika Jiang Qing naik ke atas panggung, tiba-tiba ia dicemooh dan dilempari sampah oleh penonton yang menuduhnya melakukan pelanggaran.
Di tengah kericuhan itu, Nanzhou meski memiliki fobia terhadap kerumunan tetap melangkah maju dan melindunginya. Terharu, Jiang Qing menangis dan memeluknya erat. Di balik kejadian itu ternyata ada Yuxia yang puas melihat rencananya berjalan sukses. Malamnya, Jiang Qing mengurung diri di kamar. Saat orang lain mencoba menenangkannya, ia berpura-pura baik-baik saja. Namun ketika sendirian, air matanya jatuh tanpa henti sambil menonton film horor. Menyadari hal itu, Nanzhou memilih membiarkannya sendiri. Keesokan harinya, ia datang membawa mie udang dan sup manis kesukaannya. Jiang Qing pura-pura memarahinya, tetapi jelas terlihat ia tersentuh. Malamnya, Nanzhou pulang dan menemukan Jiang Qing sedang menonton film horor lagi. Ia teringat ucapan teman Jiang Qing bahwa gadis itu menonton film seram hanya agar bisa menangis tanpa terlihat lemah. Ia pun duduk di sampingnya menonton bersama dan reaksi konyolnya terhadap film membuat Jiang Qing tertawa. Untuk pertama kalinya, Jiang Qing mulai membuka diri, bercerita tentang perjuangannya dan betapa ia terlalu keras pada diri sendiri. Dengan dukungan Nanzhou, ia perlahan menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia bersandar di bahunya dan berterima kasih karena telah menemaninya di saat paling sulit. Keesokan harinya, ketika seseorang mencoba menarik Jiang Qing dengan kasar, Nanzhou segera melindunginya dan terjatuh. Kepalanya terbentur. Meskipun lukanya tidak serius, Jiang Qing sangat khawatir. Tak lama kemudian, Yuxia datang dan dengan sengaja bertingkah seolah dirinya kekasih Nanzhou, bahkan menjelek-jelekkan Jiang Qing di depan semua orang. Kedua wanita itu berlomba-lomba merawat Nanzhou, menciptakan suasana canggung dan penuh ketegangan. Kesal, Jiang Qing sempat pergi, namun ia segera kembali setelah menyadari tidak seharusnya ia lari dari tanggung jawab. Amarahnya kembali memuncak saat melihat Yuxia menyuapi Nanzhou dengan manja. Baru setelah Yuxia pergi, Nanzhou akhirnya merasa tenang kembali. Beberapa waktu kemudian, Jiang Qing teringat pada proyek desainnya yang belum selesai dan menghubungi Zhang Yin untuk bekerja sama. Namun, Nanzhou yang masih menyimpan rasa cemburu menghentikan mereka dan memaksanya untuk bekerja dengannya saja. Ia membeli camilan untuk Jiang Qing. Namun saat ia pergi, asistennya menemukan pelaku sebenarnya yang telah menipu Jiang Qing dan mencuri naskahnya. Sang asisten diam-diam menemui orang itu untuk menyelidiki lebih lanjut. Ketika Jiang Qing kembali, Nanzhou belum pulang. Ia menelepon dan memintanya menunggu. Namun saat akhirnya tiba di rumah, ia mendapati Zhang Yin sedang menggenggam tangan Jiang Qing, hendak mengungkapkan perasaannya. Marah, Nanzhou langsung menolak Zhang Yin dan dengan tegas menyatakan bahwa Jiang Qing adalah istrinya. Zhang Yin pun mengaku sudah tahu tentang pernikahan kontrak mereka. Setelah kejadian itu, Jiang Qing meminta maaf kepada Nanzhou dan dengan hati-hati bertanya apakah ia membencinya. Mendengar Jiang Qing berkata tidak, hatinya terasa lega. Namun ia kemudian menambahkan syarat baru dalam kontrak mereka. Jiang Qing tidak boleh tinggal serumah dengan pria lain. Tak lama kemudian, beredar video yang membuktikan bahwa Jiang Qing tidak pernah melakukan penipuan seperti yang dituduhkan. Yakin Nanzhou lah yang membantunya di balik layar, ia datang membawakan buah sebagai ucapan terima kasih. Saat Nanzhou dengan nada lembut bertanya, bagaimana ia akan membalas budi, ia mendekatinya dengan gugup hingga hampir tergelincir di tangga beruntung ia segera ditangkap oleh Nanzhou. Wajahnya memerah karena malu, dan ia buru. Keesokan harinya, masih diliputi kebingungan atas perasaan mereka yang samar. Jiang Qing berencana bertemu Zhang Yin. Mengetahui hal itu, Nanzhou panik dan berpura-pura sakit. Ia menahan napas dan pura-pura pingsan, memaksa Jiang Qing untuk merawatnya. "Kau baik-baik saja? Kau benar-benar sakit atau pura-pura?" tanyanya curiga. Mengikuti petunjuk dari Xiao Chuan, Jiang Qing tetap menjaganya. Nanzhou kemudian menariknya ke pelukan dan berpura-pura tertidur. Saat Jiang Qing menatap wajahnya diam-diam, ia sadar Nanzhou hanya berpura-pura. "Seru ya, pura-pura begini?" sindirnya pelan. Sejak saat itu, setiap kali melihatnya, jantung Jiang Qing berdetak lebih. Beberapa waktu kemudian, perusahaan Nanzhou mendapatkan investor baru dan mengadakan pesta perayaan. Saat Jiang Qing datang, para staf bersorak memanggilnya Nyonya Bos, membuatnya malu sekaligus tersentuh. Yuxia, yang diliputi rasa iri, mencoba menarik perhatian Nanzhou dengan melayaninya secara berlebihan. Sebagai balasan,
Jian Qing sengaja menggoda Nanzhou di depan semua orang dengan menambahkan banyak cabai dan jahe ke makanannya, membuatnya terpaksa memakannya di depan karyawan. Setelah makan malam, Yusha mencoba menyingkirkan Jian Qing dari foto bersama tim. Tapi Nanzhou justru menegaskan posisi Jian Qing sebagai bagian penting dari tim dengan menempatkan tangannya di bahunya saat berfoto. Usai acara, rekan-rekan mengusulkan pergi ke bar, tetapi Jian Qing menyarankan menonton pertunjukan air bebas di dekat sana. Nanzhou sempat berkomentar dingin, namun diam-diam ia menikmati melihat Jian Qing tertawa riang di bawah cahaya air mancur. Beberapa kali ia mencoba mengungkapkan perasaannya, tetapi setiap kali hendak berbicara, kata-katanya seakan tersangkut di tenggorokan. Malam berikutnya, ia menyiapkan kejutan berupa air mancur kecil di taman. Namun sistemnya gagal dan air justru memercik ke tubuh Jian Qing. Mengira itu bagian dari kejutan romantis, Jian Qing justru tertawa dan memaafkannya. Saat Nanzhou mencoba menjelaskan, ia malah tanpa sengaja menyiram lebih banyak air padanya. Kesal, Jian Qing balas menyiram air ke arah Nanzhou membuat keduanya basah kuyup dan saling memandang dalam tawa canggung yang perlahan mencairkan jarak di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, ia mendengar Jian Qing menyebut akan pergi berkemah bersama pria lain dan langsung cemburu. Ia segera menyatakan diri untuk ikut serta dan bahkan mengadakan jamuan kecil agar bisa bergabung dengan mereka. Zhang Yin, yang juga hadir, cepat menyadari niat sebenarnya dari Nanzhou. Kedua pria itu terus bersaing bahkan untuk hal-hal sepele seperti makanan. Mereka sama-sama beralasan ingin melindungi Jian Qing, hingga keduanya saling berebut mengambil makanan darinya sampai Jian Qing nyaris tidak kebagian apapun. Malam harinya, Zhang Yin mengusulkan permainan minum. Nanzhou terus kalah dan terpaksa menenggak minuman berkali-kali. Meski semua orang lain sudah pergi, dua pria itu masih terus minum di depan Jian Qing seperti anak kecil yang sedang bertengkar. Jian Qing merasa jengkel dengan kelakuan mereka. Saat akhirnya berhasil menyeret Nanzhou kembali ke tenda, ia malah mendengar Nanzhou dengan wajah mabuk berkata, jujur bahwa ia mencintainya. Sebelum Jian Qing sempat menjawab, ia tiba-tiba jatuh lalu bangkit kembali dan menciumnya. Jian Qing kaget dan sadar bahwa ia terlalu mabuk untuk mengerti apa yang sedang terjadi, membuatnya kecewa dan bingung. Keesokan harinya, Nanzhou mencoba berbicara dengannya, tapi Jian Qing menolak dan pergi bersama Zhang Yin naik bus. Mengira Jian Qing sengaja menghindar, pagi itu Nanzhou datang menemuinya. Saat Jian Qing mengingatkan bahwa ia yang membantunya kembali ke tenda semalam, Nanzhou justru bersikap dingin dan berkata ia tidak ingat apapun, hanya berterima kasih seadanya. Perkataan itu melukai hati Jian Qing, dan ia pun pergi dengan kecewa. Dalam perjalanan pulang, Xiao Chuan menanyai Nanzhou apa yang sebenarnya terjadi. Ia akhirnya mengaku bahwa dalam keadaan mabuk, ia memang mencium Jian Qing. Xiao Chuan menyarankan agar ia menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahan karena mabuk agar citranya tetap baik. Sementara itu di rumah, Jian Qing diam-diam mengakui bahwa ia mulai memiliki perasaan terhadap Nanzhou, meski belum yakin apakah pria itu merasakan hal yang sama. Ia pun bertekad untuk merebut hatinya dan bahkan mengikuti kelas daring tentang cinta. Mengikuti petunjuk dari kursus itu, ia berdandan, memasak, dan menunggu kepulangannya. Namun saat Nanzhou tiba, ia langsung masuk ke kamar tanpa memperhatikannya sedikit pun. Jian Qing tidak tahu bahwa sebenarnya Nanzhou pergi lebih awal untuk membeli cincin perak sebagai tanda cintanya. Saat makan malam, Nanzhou akhirnya memperhatikan dandanan Jian Qing, tapi salah paham mengira itu untuk hal lain. Usahanya untuk menggoda malah berakhir canggung, dan setiap kali ia mencoba tips baru dari kelas daring itu, Nanzhou tampak tidak peka atau justru tanpa sadar merusak suasananya. Tak mau menyerah, Jian Qing membeli paket lanjutan kursus cinta itu dan bertekad mencoba lagi. Di sisi lain, Nanzhou diam-diam menyiapkan kejutan lamaran dengan kue dan cincin tersembunyi di dalamnya. Namun rencananya berantakan, sistem penerangan gagal. Dan saat Jian Qing keluar sebentar, Nanzhou salah paham mengira ia pergi menemui Zhang Yin. Marah dan kecewa, ia malah memakan seluruh kue beserta cincin yang disembunyikan di dalamnya. Belakangan,
Ketika Jian Qing mencoba menyinggung tentang kejadian di perkemahan, ia sedang sibuk berusaha memuntahkan cincin yang tertelan. Melihat kelakuannya, Jian Qing salah paham dan mengira Nanzhou membencinya. Keesokan harinya, Nanzhou mencoba lagi. Ia menyiapkan makan malam romantis dan dengan tenang berkata akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi antara mereka. Meski sulit mengekspresikan perasaannya, ia akhirnya mengeluarkan cincin itu. Sebelum sempat berbicara lebih jauh, Jian Qing yang sudah menunggu lama justru lebih dulu meminta maaf dan menciumnya. Keesokan paginya, Jian Qing terbangun di sampingnya dan langsung panik. Nanzhou hanya tersenyum menggoda dan dengan percaya diri mengumumkan bahwa mulai hari itu mereka resmi berpacaran. Saat pulang kerja, Jian Qing dengan malu-malu menciumnya, menandai awal hubungan mereka yang sesungguhnya. Sebagai pasangan baru, hari-hari mereka diwarnai kehangatan dan canda. Suatu pagi, Jian Qing mencoba lipstik baru sementara Nanzhou, yang masih canggung dalam urusan cinta, berusaha membuat sarapan hampir menyebabkan dapur berantakan. Ia tersenyum dan membantunya. Sebelum berangkat kerja, Nanzhou beberapa kali mencium keningnya, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Sejak itu, hubungan mereka semakin manis. Meski terkadang diwarnai oleh kecemburuan kecil dari Nanzhou yang membuat Jian Qing terkejut dan geli. Mereka bahkan membuat aturan-aturan lucu untuk menjaga hubungan tetap hangat dan penuh tawa. Namun pada kencan pertama mereka, Nanzhou justru sibuk dengan ponselnya mengurus pekerjaan, hingga lupa berfoto bersama. Jian Qing kesal dan merasa diabaikan. Saat pulang, ia langsung masuk kamar dengan marah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nanzhou menyadari kesalahannya dan Nanzhou mulai memperhatikan Jian Qing dengan lebih lembut dari sebelumnya. Ketika ia mengeluh sakit perut, ia segera mengambil air hangat, membantunya ke tempat tidur. Lalu dengan hati-hati mengusap kakinya dan mengeringkan rambutnya. Ia menatapnya dengan rasa bersalah, meminta maaf karena pernah menolak perasaannya, dan berjanji akan memperlakukan dirinya lebih baik. Jian Qing tersenyum lembut dan memaafkannya. Keesokan harinya, ia mengajaknya berkencan lagi. Saat udara mulai dingin, Nanzhou melepas mantelnya dan memakaikannya di pundak Jian Qing. Ia bertanya, "Kalau kamu kedinginan, boleh aku peluk kamu?" Tapi dengan nada menggoda. Jian Qing setuju dengan malu-malu, namun Nanzhou malah bercanda dan tidak sungguh-sungguh memeluknya. Kesal, Jian Qing berbalik pergi dengan marah. Merasa bersalah, Nanzhou menyiapkan makan malam romantis untuk menebus kesalahannya. Namun Jian Qing membatalkan pekerjaannya malam itu karena harus bertemu dengan seorang pria lain untuk urusan proyek. Ketika Nanzhou melihat mereka tertawa bersama, rasa cemburu langsung menguasainya. Walaupun Jian Qing menjelaskan bahwa itu murni urusan pekerjaan, ia tetap tak bisa menahan amarah. Di kantor, Jian Qing bertemu dengan idolanya, seorang seniman manga Jepang terkenal. Seniman itu mengajaknya makan malam dan bahkan menggambar potret dirinya. Jian Qing sangat senang, tapi ketika Nanzhou mengetahui hal itu, ia salah paham, mengira mereka terlalu dekat. Dalam kekesalannya, ia tanpa sengaja menumpahkan anggur ke gambar tersebut. Jian Qing marah besar, merasa Nanzhou tidak pernah menghargai perasaannya, lalu meninggalkan rumah. Panik, Nanzhou berulang kali mengiriminya pesan. Bukannya meminta maaf, ia malah mengirim kartu hadiah dan beberapa kupon diskon, berpikir itu bisa membuat Jian Qing senang. Justru sebaliknya, Jian Qing semakin marah. Xiao Chuan kemudian menasihatinya untuk datang langsung dan meminta maaf dengan tulus, membawa coklat sebagai tanda penyesalan. Tapi Nanzhou memutuskan melakukan lebih dari itu. Ia mendatangi seniman Jepang tersebut dan memohon agar mau menggambar ulang potret yang rusak. Awalnya sang seniman menolak, namun setelah melihat kesungguhan Nanzhou dan menyadari betapa dalam perasaannya terhadap Jian Qing, ia akhirnya setuju. Nanzhou lalu membawa gambar baru itu pulang dan menyerahkannya pada Jian Qing sambil berkata dengan tulus bahwa ia menyesal. Jian Qing terharu dan memaafkannya. Malam itu, ia mencoba memberinya kejutan berupa hidangan kepiting, berpura-pura bahwa ia memasaknya sendiri. Namun akhirnya, secara tidak sengaja ia mengaku bahwa itu makanan pesan antar. Jian Qing menertawakannya dan justru tersentuh oleh niat baiknya. Ia mendekat dan mencium Nanzhou dan di momen itu keduanya sepakat untuk menikah, melanjutkan hidup bersama dengan bahagia.
Keesokan harinya, Jiang Qing membawanya ke dokter. Awalnya Nanzhou menolak, namun ketika Jiang Qing berpura-pura marah, ia akhirnya menyerah dan ikut. Dokter mengatakan bahwa kondisinya menunjukkan kemajuan, tetapi untuk benar-benar pulih, ia harus berani menghadapi akar dari trauma masa lalunya. Karena Nanzhou sudah menaruh kepercayaan penuh pada Jiang Qing, dokter menyarankan agar ia tetap menjadi pendamping dalam proses penyembuhannya. Sekembalinya ke rumah, Nanzhou tampak lebih tenang. Ia mulai terbuka dan bercerita tentang masa lalunya, bagaimana ia selama ini menyalahkan diri sendiri atas kematian kakaknya, dan bagaimana perasaan bersalah itu telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Jiang Qing mendengar perasaan bersalah menyelimuti dirinya. Nanzhou menatapnya lembut dan berkata bahwa jika ia benar-benar ingin bertanggung jawab, maka ia seharusnya tetap berada di sisinya dan membantunya untuk sembuh dari luka masa lalu. Ingin mendorongnya keluar dari ketakutan, Jiang Qing membawa Nanzhou ke taman hiburan agar ia bisa menghadapi rasa paniknya. Dengan mengenakan kacamata lucu dan headphone berbentuk telinga binatang, ia menariknya naik ke papan seluncur. Anak-anak di sekitar mereka menertawakan Nanzhou dan bercanda dengan mendorongnya jatuh. Bahkan ada yang melompat di belakang mereka. Mereka berdua merasa malu, tetapi akhirnya Nanzhou mulai bermain dan tertawa. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar rileks rencana Jiang Qing berhasil. Sementara itu, Ziming terus berusaha menjatuhkan Nanzhou. Ia membujuk para investor agar menarik modal dari Nebula, perusahaan animasi milik Nanzhou. Yakin bahwa ketakutan Nanzhou akan membuatnya mundur, Ziming dengan sengaja menantangnya untuk menghadiri rapat penting dengan para investor. Tak disangka, Nanzhou menerima tantangan itu. Malam sebelum rapat, ia menatap foto dirinya bersama sang kakak. Dengan Jiang Qing di sisinya, Nanzhou mulai melepaskan masa lalunya dan berharap agar kakaknya di alam sana dapat memaafkannya. Keesokan paginya, Jiang Qing memberinya kacamata baru untuk menambah rasa percaya diri. Berkat dukungannya, Nanzhou menghadiri rapat itu dan memberikan pernyataan yang kuat. Para investor akhirnya memilih untuk tetap berinvestasi di Nebula. Tak lama kemudian, Ziming membuka rahasia mengenai alasan sebenarnya di balik pernikahan Nanzhou dan Jiang Qing. Ayah Nanzhou meninggalkan 5% saham perusahaan kepada seorang sahabat dekat. Melalui pernikahan dengan Jiang Qing, Nanzhou menggunakan sumber daya tersebut hingga akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan Guo. Takut akan meningkatnya pengaruh Nanzhou, Ziming bersekongkol dengan Yuxia untuk memisahkan keduanya. Pada malam Natal, Jiang Qing menyiapkan makan malam romantis, tetapi Nanzhou datang terlambat. Saat ia menelepon, justru Yuxia yang menjawab panggilannya, dan di latar belakang terdengar suara air mengalir. Jiang Qing segera merasa curiga. Di sisi lain, Nanzhou tengah frustrasi karena film Yuxia dituduh mengandung unsur pelecehan, dan ia harus berurusan dengan kontrak serta denda besar malam itu. Pada waktu yang sama, Jiang Qing juga menghadapi wawancara kerja yang membuatnya stres. Dalam kemarahan, ia berlari keluar dan menelepon Nanzhou. Namun ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang rapat. Tak lama setelah itu, Yuxia berpura-pura sakit, membuat Nanzhou membawanya ke rumah sakit, bahkan membiarkannya duduk di kursi penumpang depan. Sebelum turun, Yuxia sengaja meninggalkan barang pribadinya di mobil. Malam itu, Nanzhou melihat Jiang Qing berjalan sendirian dan memintanya masuk ke mobil. Namun, saat ia membuka pintu, Jiang Qing menemukan sehelai pita rambut wanita lain di kursi depan. Marah dan terluka, ia langsung menuduhnya berselingkuh. Mereka pun bertengkar hebat. Jiang Qing menuduhnya tidak pernah ada di sisinya saat ia paling membutuhkannya. Hubungan mereka memburuk, dan meski Nanzhou memintanya berhenti bertengkar, Jiang Qing pergi dalam tangis. Ia berlari menuju rumah sahabatnya dan menangis semalaman. Setelah mendapat nasihat, Jiang Qing memutuskan untuk menghadapi masalah itu secara langsung. Keesokan paginya, ia pergi ke kantor Nanzhou dan menemukan pria itu tertidur di atas tumpukan dokumen. Tampak sangat lelah. Melihat kondisinya, amarah Jiang Qing mereda dan ia memutuskan untuk memaafkannya. Namun tak lama kemudian, Nanzhou menerima surat dari pengacara yang menuntut ganti rugi dalam jumlah besar. Untuk melunasinya, ia terpaksa menjual rumahnya.
ia berbohong kepada Jian Qing, mengatakan bahwa ia hanya akan pergi bekerja sebentar dan menyuruhnya tinggal bersama teman selama beberapa hari. Jian Qing yang curiga berpura-pura setuju, tetapi diam-diam berniat mencari tahu. Ketika ia kembali untuk mengambil barang-barangnya, Jian Qing melihat Yuxia berada di dalam rumah Nanzhou. Yuxia menipunya dengan senyum licik dan mulai menanyai hubungan mereka dengan nada sinis. Yuxia berusaha mengambil posisi sebagai pacar Nanzhou. Untuk menjebak Jian Qing, ia sengaja menjatuhkan sebuah kotak berisi foto-foto pribadi. Marah, Jian Qing mendorongnya, namun Yuxia berpura-pura terjatuh. Ketika Nanzhou datang, ia malah memarahi Jian Qing, mengira Yuxia hanya sedang membantunya membereskan barang-barang. Merasa disalahpahami, Jian Qing pergi dengan hati yang hancur. Kesalahpahaman di antara mereka pun semakin dalam. Tak lama kemudian, Ximing membocorkan kepada publik bahwa pernikahan Nanzhou dengan Jian Qing hanyalah karena uang dan warisan dari ayahnya. Jian Qing yang terpukul mencoba menghubunginya, tetapi Nanzhou terus menghindar. Merasa semakin kecewa, Jian Qing mengakhiri pernikahan kontrak mereka melalui pesan teks. Nanzhou dilanda kesedihan yang mendalam. Yuxia mencoba memanfaatkan situasi itu untuk mendekatinya. Tetapi ketika Nanzhou mengetahui bahwa dialah yang telah merusak dokumen penting, ia memutuskan semua hubungan dengannya. Keesokan harinya, Jian Qing mendapat kabar bahwa karya komiknya akan diadaptasi menjadi sebuah serial animasi. Di kantor, ia tanpa sengaja mendengar bahwa Nanzhou menjual rumahnya untuk membayar ganti rugi yang besar. Menyadari pengorbanannya, Jian Qing merasa bersalah dan meminta Nanzhou menjadi produser utama untuk proyek animasinya. Saat mereka bertemu kembali, keduanya masih menjaga jarak. Nanzhou mencoba mendekat, tapi Jian Qing menolaknya. Atas saran Xiao Chuan, Nanzhou mengundangnya makan malam dan memesan semua makanan favoritnya. Namun Jian Qing tetap kecewa, terutama setelah menyinggung soal pesan yang ia kirim. Nanzhou tampak bingung dan tidak paham maksudnya. Kesal, Jian Qing pun pergi. Tak lama kemudian, Nanzhou menemukan pesan itu dan baru menyadari kesalahpahaman besar yang terjadi di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, Jian Qing meneleponnya dan memberitahu bahwa ibu Nanzhou sedang mencarinya. Nanzhou meminta Jian Qing berpura-pura bahwa mereka masih bersama dan ia setuju. Saat melihat mereka berdebat, ibu Nanzhou diam-diam memahami keadaan sebenarnya. Keesokan harinya, sang ibu mengundang mereka untuk berlibur ke pemandian air panas dan bahkan menyiapkan kamar romantis untuk mereka. Jian Qing berusaha menghindari waktu berduaan dengan Nanzhou dan memilih menemani ibunya. Dalam perjalanan itu, Jian Qing akhirnya tahu bahwa ibu Nanzhou sebenarnya telah lama mengetahui keadaan mereka. Ia juga menyadari betapa berat tanggung jawab yang dipikul Nanzhou sejak kematian saudaranya. Malam itu di kantor, Nanzhou menemukan Jian Qing tertidur di mejanya. Khawatir ia masuk angin, Nanzhou menyelimuti bahunya dan dengan lembut mengecup keningnya. Saat Jian Qing terbangun, ia malu dan segera mengajaknya pulang. Suasana di antara mereka masih kaku. Namun ketika Nanzhou menggenggam tangannya, Jian Qing berkata bahwa ia masih mencintainya, hanya saja butuh waktu untuk benar-benar memaafkan. Beberapa hari kemudian, Nanzhou mengetahui bahwa Jian Qing akan menghadiri sebuah seminar animasi di Yancheng. Tanpa pikir panjang, ia memesan tiket pesawat untuk menyusulnya. Di acara itu, Jian Qing sedang berbicara dengan Zhang Yi, dan saat Nanzhou datang, ia melihat pria itu menyentuh tangannya. Cemburu dan takut kehilangannya, Nanzhou nyaris menyerah. Namun Jian Qing mendorong Zhang Yi menjauh dan mulai mencari Nanzhou di tengah kerumunan, menyadari bahwa ia tak bisa hidup tanpanya. Ketika ia hampir putus asa, Nanzhou muncul di tengah panggung yang dipenuhi balon-balon biru. Di sana, di bawah langit yang berhiaskan bunga biru, ia menyatakan cintanya dan melamar Jian Qing dengan lembut. Jian Qing meneteskan air mata bahagia dan menerima lamarannya. Cinta mereka akhirnya menjadi sebuah janji untuk selalu berdiri bersama, saling percaya, dan berbagi masa depan. Bagi Jian Qing, ia akhirnya menemukan seseorang yang mencintainya apa adanya dan bersamanya, ia menemukan tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Maka, pesan dari kisah ini adalah, jika pria kaya itu terus menunda-nunda untuk belajar menghargai,
injak saja kakinya sampai dia sadar bagaimana rasanya benar-benar mencintai dengan hati. Dan